Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, inayah dan maunah darinya jualah kita bisa lanjut kajian kita ini yang dalam kesempatan yang lalu kita sudah mengawalinya dengan membaca dan mengkaji surat Al-A'raf ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini dan kita bersyukur di antara kita bisa bersilaturahim dan kesempatan ini semua. Ada sahabat-sahabat saya di sini, ada juga jemaah haji dan yang lainnya alhamdulillah bisa bergabung. Saya ingin sedikit menerangkan yang lalu sebagai sebuah pengantar bagi yang mungkin baru bergabung, bahwa pada kajian awal kita tafsir surat Al-A'raf ini ayat yang pertama dan ketiga itu kita mengawalinya dengan menerangkan bahwa surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan sesudah Nabi hijrah, meskipun ada pendapat yang mengatakan berarti surat yang turun di Madinah. Itu adalah pendapat-pendapat para ulama, baik yang berpendapat Madaniyah turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah maupun pendapat yang mengatakan Madaniyah adalah yang turun di Madinah. Diawali dengan huruf al-muqatta'ah, ya. Ini artinya huruf-huruf yang terpotong-potong ya dari beberapa kalimat yang ada dari beberapa huruf yang ada dalam Al-Qur'an ini. Yang saya sudah terangkan tempo hari bahwa jama'ul ulama, para ulama itu menggabungkan huruf-huruf yang ada dalam huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an, ada yang jumlahnya 14 huruf itu dalam satu kalimat nasun hakimun qati'un lahu sirrun. Ya, huruf nun, huruf shad, huruf ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin dan ra. Itu yang dikumpulkan oleh para ulama, ya. Dan huruf muqatta'ah ini pada dasarnya sifatnya adalah litanbih ala ijazil Quran, untuk menguatkan kepada kita tentang betapa hebatnya dan betapa agungnya Al-Quran ini, ya, menjadi sebuah petunjuk, pedoman bagi umat manusia secara keseluruhan. Dan ketika Allah mengatakan di dalam ayat-ayat awal ini bahwa kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj, sebuah kitab telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, memang khatabnya adalah kepada nabi kita, ya. Tapi sebetulnya juga adalah untuk kita semua. Dan diterangkan di sini bahwa beragama itu tidaklah untuk sesuatu yang akhirnya akan memberatkan, menjadi beban bagi pemeluknya. Kita sudah buka ayat-ayat Al-Quran yang lain tentang makna haraj, ya, sehingga sampai pada sebuah kesimpulan haraj itu adalah beban ataupun yang memberatkan hati, yang membuat kita merasa tidak nyaman dalam beragama. Dan seandainya kita beragama Islam merasakan hal seperti itu, berarti ada yang harus kita perbaiki. Karena pada dasarnya seorang yang beragama dengan baik, maka tidak akan merasakan rasa sesak di dalam hatinya, tidak ada rasa terbebani, tidak ada rasa memberatkan. Kalaupun ada sebagian di antara kita yang mengalami ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam kehidupannya, hal itu hanya bersifat material, lahiriah, itu tidak akan sampai kepada hatinya. Mungkin materinya, secara material orang melihat dia sakit, melihat dia menderita, tapi hakikatnya di dalam hatinya tetap penuh dengan kelapangan, penuh dengan kenyamanan, karena mereka mengimani kebenaran agama ini dengan ikhlas. Dan itu tidak akan terasa beban buat mereka. Kemudian di ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Nah, ini untuk kita ini, ya. Jadi istilahnya kalau kalimat di ayat yang kedua kitabun unzila ilaika, mukhatabnya adalah untuk nabi. Nah, itu pengertiannya adalah untuk nabi, lil iman wal indar wal dzikra. Buat nabi adalah untuk diimani Al-Qur'an itu, dan sekaligus tugas beliau untuk menyampaikan, ya,
Al-Quran ini kepada umat beliau, menjadikannya sebagai peringatan bagi umat beliau, dan menjadikan sebagai pelajaran bagi umat beliau. Sedangkan pada ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, nah ini mukhatabnya adalah untuk kita, linnas, untuk semua kita. Nah, di sini pengertiannya adalah mukhatab linnas di sini lil iman, ya, lil ittiba wal ta'ah lillahi wa li ghairi. Jadi kita untuk mengimani juga Al-Qur'an ini, dan kemudian buat kita Al-Qur'an adalah untuk diikuti, ya, pedoman kita pedomani, untuk ditaati Allah sepenuhnya, dan tidak mentaati atau tidak mentaati selain Allah maksudnya. Nah, sekaligus di dalam ayat yang pertama dan ketiga kemarin itu sebetulnya Al-Quran ini menampilkan penjelasan buat kita semua bahwa ayat pertama dan ketiga sebagai pembuka dalam surat Al-A'raf ini juga menampilkan pemahaman buat kita bahwa ja'al Islam liyughayyir wajhal alam wa liyuqima alaman akhar. Bahwa Islam datang sebetulnya untuk merubah wajah dunia ini, merubah kehidupan di alam semesta ini, ya, kehidupan umat manusia maksudnya, dan untuk menegakkan dunia baru, menegakkan wajah peradaban yang baru, kehidupan yang baru, yang di dalamnya ada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Jadi istilahnya yuqirru fihi sultan, ya, sultanullahi wahdah, untuk menampilkan tegaknya kedaulatan, kekuasaan, pada dasarnya itu adalah milik Allah saja, dan untuk wayubtil sultanur tawaghib, sekaligus membatalkan ataupun meniadakan segala macam bentuk penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata dunia baru yang saya maksud di sini itu adalah yu'badu fihillah, ya, wahdahu, di dalam kehidupan dunia baru yang dimaksud ini Allah diperhamba hanya Dia saja, tidak yang lain, ya. Dan makna menghambakan Allah di sini dalam arti ibadah yang berarti yang luas, ya, ibadah yang mungkin diantaranya mengandung pengertian la yu'bad ma'ahu ahadun minal abid, ya, tidak ada satupun yang berhak kita menyandarkan diri, menghambakan diri, menggantungkan diri kepadanya selain Allah saja, tidak kepada yang lain. Itu sampai kepada bukan bentuk penghambaan dalam arti sujud, rukuk saja, tapi penghambaan dalam arti ketaatan, dalam arti keinginan untuk patuh mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan kepada umat manusia kita ini semua. Nah, menariknya di dalam ayat itu juga kemarin kalau kita baca itu ada kalimat di ayat yang ketiga di penghujung kata-kata qalilan ma tadzakkarun. Nah, ini kita sudah bahas kalimat qalilan ma tadzakkarun itu adalah mengingatkan kita bahwa memang sedikit hamba-hamba Allah yang mengerti tentang ini, yang bisa mengambil pelajaran tentang kebenaran ini, ya. Sebagaimana diterangkan dalam ayat yang sudah saya buka kemarin, ya, bahwa memang jumlahnya sedikit pengikut kebenaran ini, ya, dan diterangkan di sebagai tambahan ini, saya silakan dibuka kalau mau dibuka surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 103, ya, itu juga menerangkan lebih jelas. Jadi kata-katanya sama dengan kalimat qalilan ma tadzakkarun, yakni wa ma aktsarun nas, ya, wala harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nas wala harasta bimu'minin. Surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 103. Allah katakan bahwa memang kebanyakan manusia, walaupun engkau wahai Muhammad menginginkan, itu nggak bisa semuanya jadi orang yang mukmin. Itu sudah Allah katakan demikian rupa. Jadi bukan yang banyak itu yang mukmin. Dan di ayat 106-nya surat Yusuf juga ada kalimat di situ Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Bahwa memang tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah, ya. Namun yang ingin saya terangkan juga di sini lebih lanjut dalam konteks ayat pertama dan ketiga ini, bahwa kemarin belum saya ulas lebih lanjut
ya, bahwa dari melihat kajian ayat 1 dan 3 ini sebetulnya ketika Allah mengatakan kepada kita hamba-hambanya untuk mengikuti ya petunjuk, yang dimaksud adalah petunjuk dalam arti mengikuti petunjuk Nabi, dan ini berarti kita diajak berpikir bahwa yang kita ikuti ini bukan agama baru, bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saja, tapi yang kita ikuti ini adalah agama yang pedomannya sudah ada sejak awal ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad ini adalah hanya sosok yang menyempurnakan. Jadi kita jangan terjebak kepada pemahaman orang-orang yang sekarang ini sedang berusaha mengangkat seolah-olah Nabi Muhammad itu membawa agama yang baru, sehingga agama Islam itu dikesankan sebagai agama yang belakangan munculnya, sementara agama Yahudi, agama Nasrani adalah agama-agama yang lebih tua, yang lebih dahulu muncul. Padahal kenyataannya tidak demikian. Nah, di dalam kajian ini sebetulnya akan lahir pemahaman menurut Sayyid Qutb ini dalam kitab beliau Tafsir fi Zilalil Quran, kata beliau innal basyariyah tanqasimu syi'an, ya, kulluha jahiliyah. Pada saat itu memang kondisi umat ketika Nabi sedang menyampaikan dakwah ini itu kalau diklasifikasi menjadi 4 kelompok mereka, ya. Yang pertama itu kata beliau syi'atun mulhidatun tunkiru wujudallahi aslan wahum al-mulhidun, yaitu kelompok yang mengingkari adanya Tuhan. Seperti sekarang ini ada kelompok ateis, kelompok komunis, katakanlah begitu. Kalau bahasa agamanya adalah mulhid, yang tidak bertuhan, ya. Ini gampang lah kita tahu, ini kelompok yang tidak mengakui Tuhan. Itu ada kelompok yang demikian. Yang kedua, syi'atun wathaniyah ta'tarifu biwujudi ilahin, ya, yaitu kelompok yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah hal-hal yang berbau katakanlah sesuatu yang dibuat sendiri oleh manusia lalu disembah. Walakinnaha tusyrak min dunihi aliha ukhra wa arbaban katsira. Jadi kelompok ini Tuhannya juga sebetulnya Allah yang dimaksud, tapi dalam wujud penghambaan, keyakinan mereka bahwa zat yang memberikan manfaat dan mudarat itu tidak hanya Allah saja, tapi juga dalam wujud patung-patung yang mereka sembah. Kemudian kelompok yang ketiga menurut Sayyid Qutb ini adalah syi'atun ahlu kitab minal yahud wan nasara, yaitu kelompok ahli kitab. Jadi pada saat Nabi menyampaikan dakwah ini ada kelompok ahli kitab juga sudah ada. Wa haula asyraku qadiman, ya, binisbatil walad ilallah. Mereka hakikatnya sebetulnya juga orang-orang yang musyrik, ya, karena mereka menduakan Allah dengan menjadikan Allah bahagian dari mereka menyebutkan Allah itu punya anak, ya, itu seperti itu. Kemudian kama asyraku bittikhadi ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sebagaimana juga kemusyrikan mereka terlihat atau nampak pada ketika mereka mengkultuskan guru-guru mereka, pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka, yang ketika pendeta rahib mereka mengatakan halal, mereka halalkan juga, mengatakan haram, mereka haramkan juga, berarti mengikuti tanpa reserve, tanpa tawar-menawar. Nah, ini kelompok ahli kitab demikian. Kemudian yang keempat adalah kelompok yang disebut, nah ini kita sebetulnya wasyi'ah tusamma nafsuha muslimah. Ada kelompok, yaitu kelompok seperti kita, ya, kelompok-kelompok yang mengaku dirinya adalah kaum muslimin, ya. Namun sayangnya kelompok-kelompok Islam yang dimaksudkan di dalam konteks penjelasan Sayyid Qutb ini adalah kelompok yang didakwahi oleh Nabi, ya, itu adalah muslim dalam pengertian seperti yang kita lihat dalam kondisi kita sekarang. Wahia tatabi'u manahij ahlul kitab hadhihi, yaitu kelompok muslim beragamanya Islam, tapi secara sadar, ya, ataupun tidak sadar, mereka dalam pandangan hidupnya mengikuti pandangan-pandangan hidup dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sendiri, ahli kitab, ya. Dan kelompok muslim yang seperti ini
itu dikenal dengan kelompok muslim tapi berpikiran syuyu'i atau kelompok muslim berpikiran ilmani. Nah, maksudnya adalah kelompok yang mengaku beragama Islam tapi cara berpikirnya sekuler atau cara berpikirnya sosialis. Nah, itu ada yang juga menjadi al-mad'u ataupun orang yang umat yang didakwahi oleh Nabi pada saat itu. Dan untuk itulah sekarang kita akan lihat lebih lanjut ayat yang berikut, ya, ayat yang keempat, ya. Kalau ayat yang keempat ini kita lihat ketika Allah mengatakan di dalam ayat ini, nah ini tentang halakul umam atau ghiyah, ya. Kita akan lebih dalam mengenai tentang kehancuran umat yang karena hidupnya tidak mengikuti petunjuk dari Nabi, ya, tidak mempedomani apa yang Nabi turunkan kepada mereka. Nah, dalam ayat itu Allah mengatakan, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ya. Terjemahannya kurang lebih, berapa banyak suatu kampung, perkampungan. Jadi qaryah di dalam bahasa Al-Qur'an ini pengertiannya adalah kawasan pemukiman. Jadi kawasan yang di dalamnya ada penduduk. Menarik, bahasa dalam Al-Quran itu tidak ada menyebut daulah, sebuah negara, tapi yang disebut adalah qaryah atau terkadang menyebut Madinah. Nah, penyebutan qaryah lebih kepada sebuah kawasan yang di dalamnya terisi penduduk-penduduk yang di situ ada kehidupan, baik yang ada aturannya maupun tidak ada aturannya. Maksudnya adalah aturan yang ada hanyalah kekuasaan maupun aturan yang sudah mulai ada di antara mereka dalam bentuk kebersamaan maupun tidak, itu disebutnya qaryah. Nah, bagi ada penjelasan lain disebut di dalam ayat Al-Qur'an kata-kata Madinah. Nah, Madinah itu ini sudah lebih ada kawasan pemukiman yang sudah mulai ada pendidikannya. Ya, tapi bukan berarti yang jelas bahasa Al-Qur'an ini menyebutnya qaryah di sini untuk menjelaskan kepada kita sebetulnya tidak ada keharusan umat ini dibatasi oleh satu batasan-batasan tertentu yang bersifat mutlak, ya. Nah, itu semua batasan-batasan itu sebetulnya lebih dikarenakan kebutuhan umat yang berkumpul sendiri, ya, sebagai sebuah masyarakat, apakah nantinya berbentuk daulah atau state, bahasa kitanya, ya, atau bentuk-bentuk yang lain. Itu soal lain. Nah, tapi yang jelas Allah ingin menerangkan dalam ayat yang keempat ini bahwa umat-umat terdahulu ada yang telah Allah hancurkan, ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun. Di mana siksaan atau azab Allah datang kepada mereka, ya. Ini karena mereka mengingkari petunjuk Allah ini, itu di waktu-waktu yang mereka abai, ya. Bayatan itu saat mereka sedang tidur lelap di tengah malam waktu dini hari, auhum qailun atau pada saat mereka qailun. Qailun di sini semua banyak ahli tafsir, Ibnu Katsir juga, Imam Al-Qurtubi sama juga menerangkan maksudnya adalah al-qailulah. Jadi ketika mereka sedang tidur siang sebentar. Jadi juga saat-saat mereka lalai. Jadi biasanya siksaan Allah itu datang di waktu malam dini hari ketika manusia lalai dalam kondisi lalap tidur. Sedangkan yang kedua di siang hari ketika mereka juga lalai dalam pengertian sedang istirahat tidur sebentar di waktu siang hari. Ya, qailulah itu maknanya demikian. Nah, lebih lanjut mungkin saya ingin terangkan, ya. Allah membuat perumpamaan tentang ini. Ada kelompok manusia yang mendapatkan azab dari Allah karena sebab mereka menentang pedoman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, atau pedoman yang dibawa oleh para rasul yang Allah utus sebelum Nabi ini semua, ya. Ini adalah karena hina kadzabat Rasulullah. Semua ini karena sebab mereka mendustakan para rasul utusan Allah, ya. Dan saat itu mereka menyaksikan azab, ya, datang kepada mereka, dan saat itu mereka tidak bisa apa-apa, ya, karena datang azab itu dalam waktu yang sangat tiba-tiba, di waktu mereka dalam keadaan tidak siap, ya, tidak dalam keadaan sadar. Dan begitulah faja'ahum adzabuna lailan wastu nahar,
ay waqtul qailulah. Datang azab Allah itu kepada manusia itu di waktu malam dan di waktu siang, ya seperti yang tadi saya sampaikan, waktu qailulah, saat mereka sedang tidur sebentar di siang hari. Jadi yang menarik di dalam ayat ini menurut Imam dalam buku Qobasun yang saya jadikan pedoman ini, Imam As-Sobuni, beliau mengatakan wa innama khussa ta'ala maji'ul ba'si bihadainil waqtaini wa fil lail, ya, au fil zahirah, dikhususkan datangnya azab dalam dua waktu yang seperti ini dikatakan dalam bahasa Al-Quran ini, di waktu malam dan di waktu siang ini. Kata beliau, di annahuma waqtani lissukun warraha. Karena pada dua waktu itu adalah waktu yang ketika orang sedang nyaman-nyamannya beristirahat, sedang berlapang-lapang, sedang tenang-tenang, ya sedang beristirahat. Famaji'ul adzab fihima asyaqqu wa afdha'u. Jadi azab kalau datang pada saat itu maka akan dirasakan lebih mendadak, lebih tiba-tiba, lebih dahsyat dirasakan pada saat itu. Ya. Di anahu yakunu ala hini ghaflatin minal muhlakin, karena mereka pada saat itu dalam keadaan lalai sehingga dengan mudahnya mereka dihancurkan pada saat itu. Kemudian di ayat ini juga kalau kita ingin dalami lebih lanjut, ya, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ketika Allah menggunakan kalimat kam, ya, kam min qaryatin, ya, kalimat kam ini kata beliau litaktsir, ya, kama anna kalimah rubba lil qalil. Jadi kata-kata kam dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa betapa banyak. Jadi jumlahnya memang banyak, bukan satu dua, jumlahnya begitu banyak. Itulah kalimat kam digunakan. Sebagaimana kalau Allah menggunakan kalimat rubba. Rubba itu adalah lil qalil. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr misalnya, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang nanti akan ada kondisi sedikit, ya, penyesalan dari orang-orang kafir dahulu kenapa mereka tidak menjadi umat Islam pada waktu mereka hidup di dunia. Itu penggunaan kalimatnya adalah rubba. Surah Al-Hijr surat yang ke-15 ayat 2. Itu sedangkan kalimat kam ini adalah litaktir. Ya. Kemudian ketika Allah mengatakan wa ahlakna, ini istilahnya kalau menurut Imam Al-Qurtubi ini khabarnya, ya. Kalau tadi adalah ibtida'nya, raf'ul ibtida', ya. Kalimat kam ini mubtada'nya, kemudian khabarnya adalah telah kami hancurkan ayu katsirun minal qura wa hiya mawadhi' ijtima'in nas. Jadi artinya banyak dari perkampungan-perkampungan, ya. Kata-kata qaryah di sini memang asli terjemahan secara bahasa adalah kampung. Tapi yang dimaksud dalam konteks ayat ini bukan kampung desa, tapi adalah sebuah area pemukiman, ya, sebuah tempat tinggal satu masyarakat. Jadi kata-kata Korea di sini juga mengandung pengertian adalah masyarakat kota, ya. Jadi jangan kita melihat secara bahasa semata-mata adalah Qaryah artinya adalah desa atau kampung. Tidak demikian, tapi tempat berkumpulnya manusia banyak. Ya. Sedangkan Ibnu Katsir itu beliau mengatakan lebih lanjut ketika Allah menerangkan kalimat wa kam min qaryatin ahlaknaha, ya, betapa banyak umat telah kami hancurkan ini, betapa banyak desa perkampungan yang telah kami hancurkan ini, kata beliau adalah karena sebab bi mukhalafati rusulina wa taqdibihim fa aqabahum dzalika khizyud dunya mausulan bidulil akhirah. Karena sebab mereka menentang dan mendustakan para rasul yang kami utus kepada mereka, yang memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka mengikuti pedoman hidup yang datang dari Allah itu, ketika mereka menolak para rasul itu, maka Allah mengazab mereka dengan azab berupa kehinaan hidup dunia saat ini sebagai persekot. Nah, sebetulnya gitu. Jadi azab dunia ini bukan azab sejatinya, azab yang satu-satunya, tidak. Justru sebagai azab yang merupakan persekot dari siksa yang Allah akan limpahkan kepada orang kafir yang nantinya akan menyusul kembali, akan mereka rasakan azab itu di akhirat.
ya, dalam kondisi yang lebih hina lagi, dan kondisi yang lebih dahsyat lagi. Jadi sebetulnya azab dunia bagi orang-orang kafir bukan berarti akhir segala-galanya, tapi ini adalah merupakan apa namanya, ya, perspot apa azab pendahuluan untuk nantinya mereka akan merasakan kembali azab yang ada di akhirat yang lebih dahsyat. Ya, di dalam Al-Quran hal-hal semacam ini diterangkan cukup banyak. Misalnya di surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 10, ya, itu diterangkan, ya, silakan kalau mau dibuka surat Al-6 itu surat Al-An'am, ya. Surat yang ke-6 ayat 10, Allah mengatakan walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa al-iqab. Ya, jadi sungguh telah apa namanya, diejek, dicemooh para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Dicaci maki, direndahkan, dihinakan, ya, ditolak ajarannya, ditolak ajakannya, semuanya, maka akhirnya Allah meletakkan azab bagi mereka. Nah, itu pengertian mendapatkan azab itu tidak hanya kelompok tertentu saja, tapi banyak umat, ya, yang menghinakan Nabi. Lalu kemudian di surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ya. Surat yang ke-22 pada ayat 45, di situ juga Allah katakan dengan menggunakan kalimat qaryah, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun, ya, wa hiya khawiyatun ala urusyiha, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa betapa banyak satu perkampungan, satu area kehidupan masyarakat yang menentang Allah dan Rasul-Nya, ya, khususnya menentang para Rasul mereka, yang mereka akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ya, Al-Qasas ayat 58, itu juga demikian. Wa kam ahlakna min qaryatin baturat, ya. Wa kam ahlakna min qaryatin, ya, batarat ma'isyatuha, ya, fatilka masakinuhum, betapa banyak penduduk negeri yang telah kami hancurkan mereka karena mereka apa namanya, ya, dihancurkannya itu dalam konteks siksaan yang ba'suna, ya, artinya naqimatuna, ya, siksaan kami yang datang kepada mereka. Nah, itu juga menggunakan kalimat qaryah juga sama, yang indikasi sama ini kata-katanya. Kemudian di ayat-ayat yang lain, itu dalam kondisi-kondisi yang mereka pokoknya tidak siap. Ya, seperti di surah Al-A'raf itu disebutkan bayatan wa hum naimun. Ya, mereka disiksa, azab itu datang kepada mereka ketika mereka sedang tidur, ya. Sedangkan duha wa hum yal'abun, di waktu siang ketika mereka sedang asik bermain, ya, asik bercengkrama, tiba-tiba datang azab Allah kepada mereka. Atau di dalam surat An-Nahl ayat 45 itu disebutkan azab Allah datang kepada mereka min haitsu la yash'urun. Jadi al-azab min haitsu la yash'urun, datang kepada mereka dari tempat yang mereka tidak sadari. Jadi singkatnya, azab datang kepada penduduk negeri atau kepada sebuah area pemukiman, kawasan pemukiman yang ada penduduknya saat itu, yang karena sebab mereka menolak para ajakan dakwah para rasul utusan Allah kepada mereka, maka azab itu datang kepada mereka dalam waktu yang tidak mereka sangka-sangka. Jadi waktunya waktu yang betul-betul mereka jadi kocar-kacir, mereka jadi betul-betul tidak bisa menghadapinya dengan antisipasi, gitu ya, tidak ada antisipasi dari mereka. Nah, itu ayat 5 ini membahasakannya lebih lanjut. Famakana da'wahum idza'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Bahwa keadaan mereka, ya, ketika datang siksaan atau azab Allah kepada mereka, tidak ada yang mereka ucapkan, tidak ada yang mereka keluhkan, tidak ada yang mereka jadikan sebagai sesuatu kalimat yang menunjukkan rasa penyesalan mereka pada saat itu, kecuali kata-kata yang isinya begini, inna kunna zalimin. Kalimat inna kunna zalimin itu artinya adalah
sesungguhnya kami betul-betul merasa mengakui bahwasanya kami adalah orang yang zalim, orang yang salah memilih jalan hidup yang akhirnya menolak ajakan para nabi tadi itu semua. Nah, di situ baru mereka membahasakan diri, menyesali, ya, mengakui salah apa yang mereka ambil sebagai langkah hidup mereka selama ini. Jadi seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran lebih lanjut di surat Al-Anbiya, ya, surat yang ke-21, ayat 11 sampai ayat 15 itu panjang lebar diterangkan di situ. Ini bagaimana bentuk keadaan orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan azab dari Allah dalam waktu yang tidak mereka sangka-sangka dan tidak mereka duga-duga, dan akhirnya mereka mengakui, menyesali perbuatan mereka yang telah mendustakan kedatangan para rasul utusan Allah kepada mereka. Ya, silakan kalau mau dibuka surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 itu ayat 11 sampai dengan ayat ke-15 yang bercerita tentang keadaan mereka. Ya. Kalimatnya wakam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. Betapa banyak umat satu kaum, ya, satu perkampungan, ya, yang mereka adalah zalim, kami hancurkan, kata Allah. Wa ansya'na ba'daha qauman akharin. Lalu akhirnya kami munculkan, kami ganti generasi kaum yang ada di pemukiman itu dengan generasi berikutnya. Jadi Allah bahasakan di dalam ayat yang 11 surat 21 ini, satu kaum diazab oleh Allah karena sebab mendustakan para rasul, ya, karena sebab mereka menzalimi diri sendiri dengan tidak mengikuti ajakan rasul ini, lalu mereka kemudian Allah gantikan dengan umat yang baru di area itu juga, ya, bisa di area yang sama, bisa di area yang berbeda, tapi muncul umat baru. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Itu mereka biasanya ketika, nah ini juga modelnya ada ini. Di samping model tadi dalam bahasa di surat Al-A'raf ini, orang yang menyesali dirinya dengan mengatakan kami tahu bahwasanya kami telah berbuat salah, telah menzalimi diri kami sendiri, memilih jalan yang salah dengan mendustakan para rasul. Tapi ada juga kelompok lain yang ketika datang azab Allah kepada mereka, ya, yang mereka lakukan adalah berlari, melarikan diri. Ini diterangkan dalam Al-Quran, ada juga kelompok yang berusaha melarikan diri, menyelamatkan diri. Padahal kata Allah, la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi. Janganlah kalian lari, karena nggak mungkin kalian lari, nggak mungkin kalian selamat dari azab yang aku akan timpakan kepada kalian semua ini. Kembalilah, karena kalian lari atau tidak lari, tetap azab itu akan mengenai kalian semua. Ya. Kemudian mereka mengatakan di ayat yang ke-14-nya, qalu ya wailana inna kunna zalimin. Ini sama kalimatnya. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Ini kalimat penyesalan, ya Allah, ya Tuhan kami, bahwasanya memang benar. Ini kalimat penyesalan bahwa kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan mendustakan para rasul utusan Engkau kepada kami. Nah itu. Famazalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Tapi penyesalan mereka saat itu sudah tidak ada gunanya. Keadaan mereka sudah seperti area persawahan yang penuh dengan hasil yang akan siap dipanen. Nah, setelah dipanen selesai itu kering. Nah, kering sudah tinggal mudah dibakar dan seterusnya. Seperti itulah keadaan mereka. Jadi istilahnya diibaratkan itu mereka khasi dan khamidin, itu seperti tanaman-tanaman yang baru saja sudah dipanen. Jadi kalau diambil isinya, udah tinggal sampahnya, maka tinggal menjadi sesuatu yang akan hilang dan mudah terbakar. Seperti itulah keadaan mereka ketika mendapatkan azab dari Allah yang digambarkan dalam surah Al-A'raf ini. Jadi penggambaran surah Al-A'raf ini juga sama dengan yang diterangkan Allah dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 11 sampai dengan ayat 15 ini. Kemudian ya, kita lihat bahwa ada satu hadis, ya, dari Nabi yang mengomentari tentang ayat 5, kalimat fama kana da'wahum, ya, idja'ahum ba'suna illa qalu inna kunna zalimin ini. Dikatakan
ya, fi hadhil ayah ad-dalalah al-wadihah ala sihhatin ma ja'at bihi ar-riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi ma halaka qaumun hatta yu'diru min anfusihim. Ya. Jadi Ibnu Jarir ya rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini secara jelas menerangkan tentang keadaan mereka ketika datang azab kepada mereka, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis beliau. Rasulullah mengatakan tidaklah hancur suatu kaum ketika mereka mengalami azab yang terjadi itu kecuali saat itu mereka baru mengatakan kalimat penyesalannya, baru minta maafnya, baru meminta ampunnya, dan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Jadi penyesalan itu timbul belakangan dari mereka-mereka yang zalim ini, ya, mereka-mereka yang maksud saya yang merusakkan para rasul ini semua, ya, yang akhirnya baru menyadari apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru ini. Nah, ini sesuatu yang sifatnya umum di mana saja, kapan saja, ini selalu terjadi kondisi yang demikian, bahwa penyesalan itu akhirnya datang pada bagian akhir dari keadaan manusia itu sendiri. Jadi sesudah mereka melihat azab datang kepada mereka, maka barulah mereka tidak lagi bisa menyelamatkan diri, dan baru mereka mengakui kesalahan mereka saat itu. Kesalahan mereka yang pengakuan kesalahan yang sudah tidak lagi ada gunanya. Nah, menarik di sini untuk kita simak ya, bahwa kemudian di dalam ayat yang ke-6 ini Allah membahasakan yang dimintai pertanggungjawaban itu tidak hanya mereka yang dihukum. Ini yang saya kata menarik. Jadi menarik di sini kalimat di ayat yang ke-6, ketika kita tahu bahwasanya yang salah dan yang mendapatkan azab itu adalah orang-orang kafir yang merusakkan para rasul, tapi di ayat yang ke-6 ini ya, pertanggungjawaban itu nanti akan dimintakan Allah tidak hanya kepada mereka yang diutus kepada mereka rasul ya, atau kaum yang mendustakan itu, juga rasulnya itu sendiri. Nah, ini kita akan lihat mengapa bahasa Al-Quran menggunakan kalimat atau penjelasan yang seperti ini. Ya, kita lihat ayat yang ke-6, Allah mengatakan falanas alannal ladina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Maka sungguh benar-benar kami akan memintakan pertanggungjawaban, ya, kami akan tanya mereka yang telah diutus Rasul kepada mereka, yaitu kaum yang tadi, ya, kaum yang mendustakan, kaum yang akhirnya mendapatkan azab dari Allah itu, dan sungguh benar-benar juga kami akan bertanya kepada Rasul-Rasul kami. Jadi pertanyaan jawaban ini juga kepada Rasul, ya, jadi bukan hanya kepada mereka. Nah, di sini menarik ya, seperti ayat-ayat Allah yang seperti ini ya, bisa kita lihat misalnya di dalam Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 65. Ya. Surat Al-Qasas ayat 65. Ya. Surat yang ke-28, ini Al-Qasas, kalau mau dibuka silakan. Surat yang ke-28, ini sama bunyinya kurang lebih seperti itu. Ini untuk memperjelas pemahaman kita ya. Di dalam ayat itu dikatakan wa yauma yunadihim fayaqulu madza ujibtumul mursalin, ya. Nah, di situ yang di ayat yang ayat 65 ya. Al-Qasas wa yauma yunadihim, pada hari ketika ya, mereka dipanggil ya untuk dimintai pertanggungjawaban semua umat ini ya. Fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Ya, ini mereka ditanya, ini yang ditanya adalah umat, apa yang kalian jawab ketika datang para rasul utusan Allah kepada kalian. Nah, ini ya, jadi kaum itu dimintai pertanggungjawaban. Fayaqulu madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian respon apa yang ada pada kalian ketika datang utusan kami kepada kalian untuk mengajak kepada kebenaran ini. Ya. Di surat yang kelima Al-Maidah ayat 109 ya.
Itu kalimatnya juga ada ya, surat Al-Maidah ayat 159, ayat 109 maksud saya. Surah Al-Maidah ayat 109 ya. Bukan ayat 159, ayat 109. Di situ Allah mengatakan, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ya. Nah, jadi kalau di ayat yang tadi itu yang ditanya adalah kaumnya, umat yang menolak tadi, yang menolak ajakan Rasul di surah Al-Qasas tadi. Sedangkan di surat Al-Maidah ini itu diterangkan pada hari ketika Allah kumpulkan semua para rasul, lalu kemudian Allah bertanya kepada mereka, para rasul ini ditanya, "Madza ujibtum?" Ya. Bagaimana kalian disambut oleh kaum kalian saat itu? Apa yang mereka katakan kepadamu? Sikap apa yang mereka lakukan kepadamu jika engkau membawa kebenaran ini? Maka para rasul itu menjawab, la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Tidak ada yang kami tidaklah la ilma lana bahwasanya tidak ada yang kami ketahui tentang hakikat yang sebenarnya selain apa yang kami lihat. Sesungguhnya engkau sendiri adalah sosok yang maha mengetahui hal yang gaib. Jadi maksudnya dikembalikan kepada Allah. Engkau sendiri maha tahu ya Allah. Tentu apa yang terjadi dari sikap kaum kami kepada kami, maka engkau juga sudah mengetahuinya. Nah, itu dibahasakan oleh para rasul seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat ya, dalam soal Rasul apa namanya, pertanyaan kepada Rasul ini menarik. Tadi saya katakan itu. Nah, ini diterangkan bahwasannya bahwa wa ba'da hadzal adzabul ajil fid dunya, sesudah kaum ini merasakan siksa yang Allah segerakan kepada mereka di dunia karena kedurhakaan mereka, ya. Saya soal wal jawab fil akhirah. Di akhirat nanti kembali mereka akan dimintai pertanggungjawaban yang ketika mereka ternyata memang melakukan kedustaan terhadap kebenaran itu, maka mereka juga akan mendapatkan azab kembali. Ya. Diulaikal kufrah al mu'anidina ammartakabuhu min jaraimin fi haqqir rusul. Ya, mereka juga akan ditanya penduduk negeri yang menolak dakwah Rasul ini semua tentang kejahatan-kejahatan mereka, perbuatan-perbuatan mereka yang mendustakan para Rasul, apa yang mereka lakukan ketika mereka menzalimi Rasul-Rasul Allah itu, dan dengan menyiksa, dengan mengejek, dengan melakukan hal-hal yang bersifat penyiksaan, ya, dan akan dilanjutkan nanti kepada mereka liyastamiru adzabuhum fil akhirah ba'da an dzaqu adzab dunya. Nanti akan berlanjut kepada mereka azab akhirat setelah mereka juga awalnya merasakan azab di dunia ini, ya. Kama sayas'alullahu ar-rusula al-kiram anfusahum hal ballagu da'watallah. Sebagaimana juga para rasul nanti akan ditanya oleh Allah apakah mereka sudah menyampaikan dakwah mereka dengan benar kepada umat-umat mereka terdahulu itu. Nah, ini adalah pertanyaan kepada pertanyaan yang merupakan kalimat pertanggungjawaban dari Allah kepada orang-orang yang kafir dan kepada para rasul. Nah, kalau ditanya mal faidah fi su'alir rusul. Kenapa para rasul juga ditanya? Kenapa para rasul juga dimintai pertanggungjawaban? Yang tentu Allah sudah tahu mestinya bahwasanya para rasul mereka tidak akan mengurangi sedikit pun tanggung jawab mereka dalam menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, kepada umatnya. Dan kalaupun ada para rasul yang tidak menyampaikan kebenaran sebagaimana mestinya, tentu Allah sudah mengetahuinya lebih dahulu. Jadi apa gunanya nanti di akhir ada pertanyaan kepada para rasul? Ada pertanggungjawaban yang ditujukan kepada para rasul. Nah, hal ini sebetulnya ya, ketika ditanya mal faidatu fi su'alir rusul ma'al ilmi annahu lam yasdur minhum taksirun mutlaqan, ya. Apa gunanya pertanggungjawaban ditanyakan kepada para rasul tersebut meskipun kita tahu bahwa
para rasul tidak mungkin menyembunyikan dakwah yang wajib disampaikan oleh mereka kepada kaumnya. Ya. Maka jawabannya adalah annal maqsuda min hadas su'al at-taqri'u wa taubih. Bahwa sebetulnya pertanyaan di akhirat nanti kepada para rasul lebih bersifat penghinaan, ya, lebih bersifat penghinaan dan lebih menjelekkan yang kepada orang-orang yang kafir itu sendiri. Jadi sebetulnya ini ditanya para rasul itu sebetulnya lebih untuk membuktikan sejelas-jelasnya bahwa rasul sudah menyampaikan, lalu mereka menolak. Jadi seolah-olah seperti katakanlah pembuktian di sebuah pengadilan, gitu katakan. Nah, kalau diungkap oleh para rasul sendiri, buktinya begini, maka buat si pesakitan atau orang atau kaum yang menjadi objek dakwah Nabi pada saat itu, maka bagi mereka bertambah penyesalan mereka karena semua yang disampaikan oleh para nabi utusan Allah kepada mereka itu adalah benar adanya dan Nabi tidak mendustakan sedikit pun apa yang terjadi dalam kehidupan atau dalam kondisi ketika mereka menerima dakwah para nabi itu. Jadi istilahnya kalau pertanyaan kepada orang-orang kafir, ya, yang mendustakan para rasul itu adalah pertanggungjawaban yang nantinya akan diiringi dengan azab lagi di akhirat, ya. Sedangkan pertanyaan kepada para nabi, para rasul lebih bersifat ejekan atau penghinaan kepada orang-orang kafir sendiri yang ternyata apa yang mereka perbuat semuanya terbentang, terbukti terang-terangan, ya, tidak ada yang terkurangi, tidak tersembunyikan sedikit pun, sehingga mereka akan tentu saja merasa malu melihat kenyataan bahwa apa yang mereka perbuat semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita lihat kalimat berikutnya, ayat yang ke-7, Allah mengatakan falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ya, falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Ayat berikutnya Allah mengatakan, maka nanti benar-benar kami akan ceritakan kepada mereka semuanya tentang apa yang terjadi, ya, bi'ilmin, dengan pengetahuan Allah. Bahwa Allah mengetahui semua yang terjadi, ya. Wa ma kunna ghaibin, dan kami saat kejadian itu berlangsung waktu dahulu bukanlah sosok yang gaib, sosok yang tidak hadir di saat itu. Jadi maksudnya Allah tidak jauh dari situ. Jadi kejadian yang terjadi pada kehidupan mereka ketika menolak kedatangan para rasul, utusan Allah kepada mereka, atau ketika menolak dakwah rasul kepada mereka, di situ disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak jauh dari mereka, ya, tidak gaib sehingga tahu benar apa yang terjadi, ya. Ya sebagaimana kita tahu bahwa kata-kata wa makuna ghaibin di sini mengandung pengertian tidak ada satupun dalam kehidupan ini yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalau kita buka Al-Qur'an di surat ini misalnya Al-An'am surat yang ke-6 ayat 59, ya. Kita ketahui di sini, silakan kalau mau dibuka surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah lah segala perkara-perkara yang gaib, ya, kunci-kunci yang gaib, kunci yang dalam pandangan manusia tidak tercapai. Tidak ada yang mengetahui kunci yang gaib itu kecuali hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dialah Allah yang mengetahui apa yang terjadi di darat dan di lautan. Artinya semua kejadian Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada satu daun pun yang jatuh, ya, yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Di satu daun kita bisa bayangkan bagaimana jumlah daun yang jatuh, ya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, tidak ada juga satu biji yang terdapat dalam kegelapan malam di bumi. Wala ratbin wala yabisin, tidak juga sesuatu yang basah maupun yang kering, artinya baik di darat maupun di lautan semuanya itu illa
fi kitabim mubin, kecuali semuanya terdapat dalam kitab Allah. Artinya di sini tidak ada sesuatu dalam kehidupan ini yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari kudrah dan iradah Allah, kuasa dan kehendak Allah dalam kejadiannya. Nah, ayat yang ketujuh ini lebih mempertegas sekali lagi bahwa apa yang akan bahwa di akhirat nanti itu Allah akan menceritakan kepada mereka tentang apa-apa yang mereka perbuat semuanya, dan tidak ada yang luput dari catatan yang Allah telah buat kepada mereka. Makanya nanti dalam Al-Quran itu disebutkan, makanya nanti nasib mereka, bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, mereka akan terkaget-kaget setelah melihat bahwasanya apa yang terjadi dalam kehidupan mereka di muka bumi ini semuanya akan dinampakkan oleh Allah secara jelas dan nyata, ya, tidak yang besar maupun yang kecil, semuanya akan nampak nyata dalam sebuah kitab yang sudah Allah tuliskan dalam kehidupan mereka. Itu diterangkan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 49. Di surat silakan kamu dibuka surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 49. Ini tentang apa yang ada dalam kehidupan ini semuanya akan Allah tampakkan tanpa kecuali, ya. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Maka nanti akan diletakkan sebuah kitab, lalu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir ini, mendustakan para rasul ini, semuanya nanti akan melihat kenyataan ketika kitab itu sudah diletakkan di depan mereka. Wa yaquluna ya wailatana, mereka semua mengungkapkan kata-kata penyesalan sambil mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab, ya Tuhan, kitab apa ini, buku apa ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, ya, tidak tercatat di dalamnya, tidak nampak di dalamnya, ya, sesuatu yang kecil maupun yang besar, ya, kecuali semuanya diliputi, semuanya nampak, semuanya tercatat dengan baik. Wajadu ma'amilu hadira, maka mereka mendapati semua yang mereka perbuat ketika hidup di dunia ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah Tuhanmu tidaklah menzalimi hambanya sedikit pun pada saat itu, ya. Inilah barangkali para jemaah sekalian kajian ayat berikutnya dari surah Al-A'raf ini, ya, yang di ayat keempat, ayat yang sampai ayat yang ke-7 ini, saya kira ya, saya batasi sampai ayat 7 dulu ini, karena ayat yang ke-8 itu menggambarkan juga tentang suasana hari kiamat. Mungkin dalam kesempatan yang lain kesempatan berikut bisa kita lanjutkan. Di ayat yang ke-4 sampai ke-6 ini istilahnya betapa Allah SWT menjelaskan kepada kita semua tentang akibat yang akan terjadi pada umat, pada kaum yang mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka, mendustakan para rasul yang datang membawa kebenaran kepada mereka, yang akhirnya turun azab Allah kepada mereka yang tidak bisa mereka tolak, dan azab Allah kepada mereka bukanlah azab dunia semata, nanti di akhirat mereka juga akan kembali dimintai pertanggungjawaban dan akan mendapat siksa tambahan berikutnya yang tentu tidak terbatas. Dan kenapa orang kafir ditanya? Ini pengertiannya adalah nanti di akhirat pun kekafiran orang kafir ditanya, dilihat klasifikasinya juga. Jadi tidak sama semua orang kafir pertanggungjawabannya. Orang kafir yang pemimpin, tanggung-jawabannya lebih berat, lebih besar, maka siksa nerakanya lebih berat, lebih besar, lebih banyak. Sedangkan orang-orang kafir yang mungkin hanya sekedar pengikut, sekedar ikut-ikutan, ya, tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu, tapi mereka ikut menolak para nabi dan para rasul ini, maka juga mereka akan mendapatkan azab dari Allah, dan tentu azabnya berbeda dari azab tingkatan yang diperoleh oleh pemimpin mereka, ya, yang menolak dengan ilmu, sedangkan mereka menolak karena ketidaktahuan mereka. Nah, itu tentu ada perbedaan. Nah, itulah makanya tetap ada hisab. Jadi penghisaban itu tidak hanya
Allah lakukan kepada kita orang beriman, ya untuk melihat kita nantinya masuk ke dalam surga atau tidak. Tapi juga penghisaban terjadi pada orang-orang yang kafir untuk melihat mereka mendapatkan siksa api neraka tingkatan-tingkatan yang mana. Karena tingkatan siksa neraka kepada mereka juga berbeda-beda. Bukan penghisaban membuat mereka akan mungkin masuk ke dalam surga, itu tidak demikian. Tapi penghisaban yang membuat mereka mendapatkan azab dengan dalam bentuk tingkatan-tingkatan azab yang berbeda satu sama lain. Jadi tetap ada penghisaban terhadap orang-orang kafir. Buat kita semua jemaah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dengan niatan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan dan menambah wawasan keilmuan kita ini. Amin. Allah memberikan kepada kita keberkahan hidup, ya. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru anta Rabbuna wa ilahuna wa nahnu ibadika. Ya Allah, Engkaulah Rabb, Tuhan kami, sesembahan kami adalah hamba-hambamu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajilna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, berikanlah hasil yang terbaik bagi setiap urusan yang kami jalankan dalam hidup ini. Hasilnya adalah hasil yang Engkau ridhoi dan Engkau tidak membiarkan kami dalam kehinaan dalam kehidupan dunia ini khususnya, dan nanti di akhirat kami akan terhindar dari segala macam bentuk azab siksa dari Engkau ya Allah di akhirat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau palingkan hati kami setelah memberikan hidayah iman Islam ini kepada kami. Berilah surat tunjukmu kepada kami, Engkaulah zat sebaik-baik pemberi ya Allah. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wallahu waliy taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.